Maka dalam hal ini terlebih dik ya, fenomena-fenomena sekarang itu banyak eh, orang yang memang mungkin terlalu sibuk dengan kerjanya sampai-sampai Lupa orang tua. orang tua dititipkan, Waduh. iya, di panti jompo Waduh, gitu alhamdulillah. kan. Justru sebenarnya tuh lahan dia, sarana dia tuh untuk bakti, untuk menggali pahala gitu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Alafia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan saya Diki Setiadi yang akan memandu saudara sekalian dalam rangka Diksi Alafia. Insya Allah kita akan membahas seputar pendidikan Islam, baik kebetawian dan juga bagaimana kehidupan bermasyarakat yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa apabila sahabat Diksi ingin melihat konten-konten Diksi dan juga konten Alafia yang lainnya, bisa subscribe YouTube Alafia. Dan mengenai hal itu, dalam konten Diksi kali ini saya sedang bersama dengan Ustadz Ahmad Irfan. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik dik. Alhamdulillah Ustadz. Jadi kita syuting lagi Ustadz. Iya, kita ngobrol lagi dik, Iya, lanjutin Alhamdulillah Ustadz. pembahasan. Iya Ustadz. Jadi kita kan sebelumnya juga sudah banyak Ustadz membahas tentang bagaimana nasihat-nasihat orang tua Betawi Ustadz. Betul, Mulai betul. dari corak sosialnya, corak pendidikannya juga, khususnya corak agamanya Ustadz, yang Iya, kental Ustadz. sosial keagamaan lah ya. Iya Kita Ustadz. Nah, kita pernah kupas itu dik. ya, kita juga nggak pernah lepas dari konteks sosial dan konteks zaman yang ada ya Ustadz. Iya, iya, fenomena itu dikontekstualisasikan dengan antropologis ya, sosiologis yang terjadi. Ya. Iya. Dan mengenai hal itu juga Ustadz, kan konten yang kita baca ini atau mungkin konten yang kita bahas kali ini kan nasihat orang tua Betawi Ustadz. Iya, Dan hidup manusia itu kan siklus ya, mungkin dari dia kecil, nanti dia besar, dan semua itu sebenarnya nggak lepas dari orang tua sebenarnya, betul, peran orang tua. betul. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada apa namanya, ada sebuah fenomena nih, mungkin yang khususnya di kalangan Gen Z lah, pada umumnya lah Gen Z, pada umumnya juga pada kalangan gen yang lain sebenarnya ya. Kita kan kecil udah mungkin diurus sama orang tua, diurus sama orang tua, apa kebutuhannya apapun dikasih. Namun ketika besar nih, kan kadang kita besar itu nanti nyari kerja lah, Iya, iya. terus juga mungkin bisa nyari materi sendiri. Iya, iya. Oleh sebab itu mungkin ada beberapa orang yang mulai melupakan jasa orang tuanya. Oke. Menanggapi fenomena tersebut bagaimana? Iya, baik. Sebelumnya kita sapa dulu sahabat Diksi Alofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Alofia dimanapun antum berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita ngobrol santai pada program Diksi Alofia yang memang pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai nasihat orang tua Betawi. Ini di fase-fase terakhir nih Dik. Ya, kita tinggal 2 bahasan lagi. Betul. Ya, nanti kita akan lanjut pada pembahasan yang lainnya pastinya. Dari apa yang Diki sampaikan ya tentang hal itu ya, saya teringat dengan satu ungkapan yang ada di kalangan Betawi itu, orang tua kaya anak pasti jadi raja. Atau orang tua kaya anak jadi raja. Tapi sebaliknya, ketika anak kaya orang tua malah jadi budak gitu. Nah ini ungkapan kayak gini nih sebenarnya satu fenomena juga ya yang terjadi, dan ini hal yang memang sebisa mungkin untuk kita hindari dalam kehidupan kita. Nah, ungkapan ini tidak lahir begitu saja ya, tetapi dia juga lahir ungkapan ini atau terucapnya ungkapan ini di kalangan masyarakat Betawi mungkin terkadang kita melihat ada fenomena bahwa masih banyak anak
itu yang merongrong orang tuanya gitu. Ya, fenomena ini ya bukan hanya anak ketika dia belum nikah. Kadang-kadang udah nikah pun masih ngerongrong orang tuanya, Dik. Ya. Merongrong itu ya membebani gitu ya, membebani orang tua. Nah, fenomena ini ada gitu ya, sehingga lahirlah satu ungkapan ini sebagai sebuah nasihat sekalipun satir lah ya, satu hal yang memang bersifat untuk mengingatkan ya bahwa umumnya ketika orang tua itu kaya, punya harta yang berlimpah, pasti anaknya dijadikan raja oleh orang tuanya. Iya, betul. Gitu kan, Dik? Iya, betul. Apa yang dia mau itu dikasih, gitu kan? Betul, Ustaz. Apa yang dia butuhkan, orang tua selalu memberikan fasilitas yang number one lah, ya, yang nomor satu buat anak, gitu kan? Nah, tetapi sebaliknya gitu ya, ketika memang terkadang orang tua itu sudah sepuh, sudah tua renta, kemudian anak sudah dewasa, lalu sukses ya, ya ada yang memang terkadang ya orang tuanya tidak mendapatkan fasilitas daripada anaknya, ya berbeda dengan dulu orang tua memberikan fasilitas pada anaknya yang terbaik Iya, waktu masih kecilnya. waktu masih kecilnya. Iya. Nah, ini satu hal yang setidaknya terjadi, maka lahirlah sebuah ungkapan ini. Tujuannya adalah untuk reminder jangan sampai ya ketika anak sukses gitu kan, Iya. anak udah kaya raya, ya anak sudah mapan lah gitu ya, mapan lah ya, kemudian orang tua ketika bertambah usia berarti kan bertambah lemah ya, kemudian bertambah lemah, kondisi fisik juga sudah tidak sekuat dulu ya. Kemudian dia mungkin tinggal di rumah anak-anaknya gitu. Iya. Nah, sehingga perlu ya orang tua itu mendapatkan perlakuan khusus gitu. Ya, jangan orang tua malah ya disuruh ngerjain pekerjaan rumah gitu. Ya, anaknya kerja ya, kemudian rumahnya ditinggal, kebetulan mungkin orang tuanya tinggal di rumah anaknya itu, malah orang tuanya yang disuruh kerja gitu kan. Nah, kalau orang tuanya mau ya nggak apa-apa, tapi jangan bebankan pekerjaan orang tua itu ya kepada pekerjaan rumah tangga itu ya kepada orang tua gitu, karena dia sudah mempunyai fisik yang lemah mungkin ya, atau sebaliknya ya, atau sebaliknya ya, dia punya tetap fisik punya fisik yang masih masih kuat pun sekalipun ya nggak, kurang adab juga gitu. Nah, ketika kita melihat ini, Dik, bahwa kalau bicara pengorbanan orang tua ya nggak terbalas lah, ya nggak terbalas ya, bahkan dikisahkan kita ngegendong orang tua kita dari ya Kebon Jeruk ke Mekah aja masih belum bisa membayar jasa orang tua gitu ya. Betul. Nah, orang tua itu sudah sangat berkorban, Dik. Adalah fenomena di masyarakat Betawi itu ya, orang tua itu memang mati-matian ya, semua saya rasa juga seperti itu, semua saya rasa begitu. Terkadang orang tua tuh jual tanah ya, jual rumah, jual kebun, Dik. Buat apa? Ya agar anaknya bisa sekolah. Betul. Ya, agar anaknya bisa sekolah, mengenyam pendidikan, ya mendapatkan fasilitas segala macam, dibela-belain tuh sama orang tuanya. Nah, tetapi ketika terkadang mungkin anaknya sudah sukses, dia lupa dengan hal itu. Betul. Ya, dia lupa, bahkan ya masih membebankan orang tua gitu, masih ngerongrong orang tua. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya orang tua tuh rela ya, apa aja dia beli, apa aja dia berikan ya untuk anaknya ya. Tetapi sebaliknya ya, kadang jika anak itu menjadi kaya, sudah mapan, terkadang orang tuanya tidak dilakukan dengan perlakuan yang baik gitu ya, bahkan mungkin ya masih mengesampingkan ya perhatiannya ya kepada yang lain, tidak diprioritaskan. Nah gitu, Dik. Iya. Jadi emang sebenarnya sebuah problematika yang memang sebenarnya bukan bukan di Betawi doang sih. Bukan di Betawi, ya, cuman ini kan mungkin di semua daerah juga begitu. kalangan Ada fenomena seperti ini, Dik. Ya, jadi anak tuh lupa dengan jasa orang tua. Nauzubillah, jangan sampai deh.
Dan melalui nasihat ini sebenarnya cara dari masyarakat Betawi untuk menanggulangi masalah tersebut juga ya Ustaz, melalui Iya. nasihat ini. Sekaligus ini juga jadi reminder, Dik. Reminder betul Ustaz. Reminder bahwa kita tidak menutup mata ya. Iya. Ada fenomena kayak gini, Iya. ada keadaan seperti ini. Nah, sehingga jangan sampai ini terjadi pada diri kita gitu ya. Hmm. Ya mau itu anak sukses kah, mau itu anak jadi orang kaya ataupun tidak, ya tetap Iya. prioritaskan gitu ya. Prioritaskan rasa bakti kita ya kepada orang tua kita, Dik, gitu. Betul. Dan ini sebenarnya terimplementasi nggak sih dalam budaya-budaya Betawi Ustaz? Misalnya kayak dari mulai pernikahannya, dari mulai dari berbagai bentuk tradisi-tradisi Betawi yang sebenarnya selalu ngelibatin orang tua ya Ustaz? Iya dong. Dalam proses tumbuh kembangnya anak ya, Iya. dalam siklus kehidupan anak itu mulai dari dia lahir sampai dia mati mungkin, ya kan? Sampai dia mati, bukan mungkin ya, sampai dia mati pun terkadang ada anak lebih duluan meninggal ketimbang orang tuanya kan. Betul Ustaz. Nah, itu semua memang full perhatian orang tua dicurahkan kepada anak gitu ya. Iya Ustaz. Maka dalam hal ini terlebih Dik ya, fenomena-fenomena sekarang itu banyak eh, orang yang memang mungkin terlalu sibuk dengan kerjanya sampai-sampai Lupa orang tua. orang tua dititipkan, Waduh. iya di panti jompo Waduh. gitu kan. Justru sebenarnya tuh lahan dia, sarana dia tuh untuk bakti, untuk menggali pahala gitu. Betul. Ya, ketika orang tua itu merasa dirinya sudah lemah, ya, kemudian sudah payah dengan berbagai macam penyakit yang sudah banyak dirasakan. Sebenarnya itu ada ladang bagi seorang anak untuk mengais pahala di situ. Betul. Ya, untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Iya, yang Iya. paling banyak capek, ya itulah yang paling berkah nantinya. Betul Ustaz. Iya, tapi kan sekarang tidak ya. Bahkan ada fenomena di luar negeri ya bahwa orang tua jadi beban akhirnya Oh iya benar. diserahkan ke panti jompo ya. Dia hanya sekedar membayar bulanan. Nah, nauzubillah tuh jangan sampai kayak gitu. Justru ya di mana orang tua kita sedang sakit atau sedang membutuhkan kita, jadilah kita orang pertama yang bisa memberikan solusi ataupun bantuan. Iya. Nah, nanti balik lagi tuh keberkahan juga akan sampai kepada hati tuh anak gitu. Betul Ustaz. Dan juga memang tugas anak ya Ustaz, untuk selalu berbakti dengan orang Iya, tua yang dari bahkan setelah orang tua meninggal juga tetap harus ada baktinya juga ya. tetap dik ya. Itu udah kita pernah bahas gitu ya, bagaimana bakti anak pada orang tua itu sudah kita pernah bahas. Tapi yang menjadi penekanan ya dari ungkapan ini bahwa jangan sampai ya kesuksesan kita itu tidak berkah. Betul Ustaz. Ya, jangan sampai kesuksesan seorang anak, ya kejayaan materinya, popularitasnya, ya itu tidak membawa keberkahan karena sebab tidak memprioritaskan orang tuanya, tidak memperhatikan orang tuanya. Bahkan nauzubillah ya menjadikan orang tuanya sebagai ya babu, nauzubillah di rumahnya atau di rumah tangganya. Nah, inilah yang memang eh, apa ya satu hal penting ya, hal penting terlebih bagi Gen Z yang nantinya menikah Betul. gitu ya. Sudah punya istri ya, sudah punya suami. Tetap ya kita juga wajib memperdulikan orang tua kita ya, selain mempedulikan rumah tangga ya kecilnya, tetapi juga jangan lupa memberikan perhatian penuh terhadap orang tua kita. Betul. Nah, kadang-kadang tuh kalau sudah nikah ya mungkin agak sedikit berkurang rasa perhatiannya. Ya, padahal orang tua tuh sebenarnya nggak pengen untuk dikasih duit enggak, tapi kan bagaimana rasa perhatiannya, Dik. Nah, itu udah cukup menggembirakan ya. Nah, membikin hati gembira orang tua saja pahalanya besar gitu ya. Iya. Nah, apalagi lebih daripada itu, Dik. Ya, jadi Nah, walaupun anaknya udah kaya atau mungkin udah menikah, sebenarnya posisi orang tua juga nggak bisa disingkirkan ya Ustaz. Tidak bisa ya. Hatta dia udah tua pun tetap Betul. anak itu nggak ada. Ya orang tua pun anak kan. Oh iya. Iya, orang tua pun anak karena dia punya orang tua. Betul Ustaz. Ya sampai kapanpun anak tetap anak. Orang tua ya orang tua ya.
hatta dia udah 70 tahun pun dia tetap anak karena dia masih punya ada orang tua gitu ya. Nah, sehingga tidak terputus ya kita berbakti kepada orang tua itu dengan usia ya ataupun nyawa, tetapi terus dia bisa mengalir terus menerus. Iya. Oke. Jadi memang sebenarnya sahabat diksi perlu tahu juga sih ya, tentang mengenai sebenarnya posisi orang tua itu sepanjang hidup ya sih. Betul, Sepanjang hidup betul. walaupun kita nanti mungkin udah jadi CEO perusahaan gede. Oh, bisa jadi Diki nanti kalau udah jadi presiden kan. Wah, Meskipun udah jadi presiden tetap aja saja posisi benar. orang tua tuh nggak boleh hilang dari mata kita ya. Betul ya. Terlebih kalau mahasiswa tuh bikin skripsi kan ada ucapan terima kasih tuh Dik tuh. Iya. Kadang-kadang mahasiswa tuh yang pertama tuh pacarnya dulu tuh. Waduh, bahaya. Iya, ya. Thanks to-nya gitu Iya. kan. Nah, Iya. iya tuh. Wah, ini saya kalau kadang-kadang ya menguji skripsi tuh kadang saya baca juga tuh Dik tuh. Ada yang ucapan terima kasih pertamanya buat ya itunya lah gitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga tuh ya orang tua ditaruh di 2, 3 itu mesti pertama itu. Ya, bahkan harus pertama daripada rektor gitu kan. Iya. Nah, iya orang tua dulu. Iya. Iya. Nah, rasa terima kasihnya ya Betul. kita perlu tuh berterima kasih sama orang tua. Walaupun tuh hal itu Dik ya. Hal-hal Hal sederhana gitu kan. Jadi letakkan dia di atas gitu Dik. Betul. Jadi Oke. kalau saya pernah baca juga di media sosial yang berbangga diri dengan apa misalnya misalnya dia selalu ngomong sukses dengan usahanya sendiri sebenarnya nggak bisa dibilang Nggak sukses bisa. dengan usaha sendiri. Nggak bisa. Ada peran orang tua yang Iya. sebenarnya kita sering lupain itu. Iya, nauzubillah takabur nantinya. Iya, tuh. Nah, ya. Oke, saya rasa itu Dik Iya. apa Jadi orang obrolan kita ya terkait dengan masalah ini ya. Iya, Mudah-mudahan ini bisa reminder kita ya bahwa Iya. kita harus peduli lagi dengan orang tua kita gitu ya. betul. Dan mudah-mudahan juga kita ya tercatat sebagai anak-anak yang bakti dengan orang tua. Iya. Gitu Dik. Khususnya semoga sahabat diksi Alofia nih insya Allah berbakti lah pada orang tua. Insya Allah, Iya, amin. berbaktilah pada orang tua. Iya. Insya Allah rezeki akan terbuka. Amin, amin. Yang seret-seret jadi lancar, Amin. yang ketutup jadi terbuka, Amin, yang amin. suntuk jadi fresh gitu Betul, kan. Zat, amin. Iya. Dan ingat kalau memang ada hajat ya minta doa sama orang tua dulu. Betul, Zat. Gitu. Itu kan futuhnya di situ nanti. Betul, Zat. Betul, Zat. Oke, saya rasa itu Dik, cukup obrolan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita sambung di Diksi yang akan datang. episode terakhir pembahasan mengenai nasihat orang tua Betawi. Betul, Zat. Baik, sahabat Diksi Alofia, orang tua kaya, anak jadi raja, anak kaya, orang tua jadi budak. Nah, ini perlu ditekankan oleh sahabat Diksi semuanya yang nonton di channel YouTube Alofia. Semoga melalui nasihat-nasihat ini dan nasihat-nasihat yang sudah ada dibahas di Diksi Alofia menjadi sebuah nasihat dalam hidup kita yang jadi pedoman sehingga kita dapat berbakti kepada orang tua, juga dapat berakhlak kepada orang tua dengan sebenar-benarnya akhlak ya Zat ya. Dan juga sahabat Diksi Alofia apabila ingin melihat konten-konten YouTube Alofia, ada qosidah, ada yang lainnya juga, ada taklim, ada kajian akhlak, ada juga mengenai nasihat-nasihat Betawi orang tua Betawi sebelumnya, dapat di subscribe YouTube Alofia dan jangan lupa nyalakan centangnya agar mendapatkan notifikasi di channel YouTube Alofia. Mungkin segitu aja saja obrolan kita kali Cukup ini. Dik. Kurang lebih mohon maaf. Semoga semua nasihat yang sudah kita bahas semoga menjadi manfaat untuk diri Al-Fakir dan juga khususnya dan juga umumnya untuk kita semua yang menonton Diksi Alofia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.